Shalom. Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat 34. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba dikasih Tuhan, seringkali orang dihinggapi rasa khawatir. Biasanya yang membuat orang khawatir itu ada sesuatu yang belum terjadi. Ya, kalau sudah terjadi ya mau khawatir gimana waktu sudah kejadian. Tapi yang belum terjadi, yang belum pasti mau seperti apa, itulah yang membuat orang khawatir. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita nggak perlu khawatir akan hari besok. Ya, diingatkan bahwa setiap hari sudah ada kesusahannya sendiri. Ya, dengan istilah lain bahwa kita setiap hari harus berjuang menghadapi setiap kesusahan yang ada. Menghadapi setiap tantangan yang ada. Menghadapi setiap pergumulan yang ada. Jadi jangan pusing besok gimana. Tapi jalani aja setiap hari. Pasti sampai juga nanti kepada tujuan. Jadi kadang-kadang kita melihatnya langsung sana jauh ke depan. Tetapi kita lupa hari ini ada sesuatu yang harus kita menangkan. Jadi kita harus selalu mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Pergumulan apapun, persoalan, kesulitan apapun, kesusahan apapun, hari ini ayo kita menangkan. Nah, besok akan ada yang lain lagi. Dan besok pun bagiannya besok. Jangan nyicil stres. Ya, kadang-kadang orang mikir, wah masalahku berat, bebanku berat. Kapan? Hari ini. Wah besok lebih berat lagi pastilah. Akhirnya kita nyicil stres, rugi kita. Ya, tidak usah nyicil sesuatu yang memang akan ada besok. Tapi kerjakan dulu hari ini. Tuntaskan apa yang harus kita tuntaskan di hari ini. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, kita nggak usah nambah. Ya, tidak perlu kan orang pengennya nggak usah mengalami kesusahan. Tetapi dalam realita kehidupan, yang namanya pergumulan, yang namanya kesusahan, yang namanya persoalan tetap akan ada. Nah, sekarang fokus kerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini. Esok ada bagiannya sendiri. Ya, kita nggak bisa mengerjakan bagian esok untuk dikerjakan saat ini. Ya, yang ada seringkali mikir untuk hari esok padahal belum pasti. Sehingga timbul kekhawatiran. Nah, supaya kita nggak dihinggapi dan dikuasai kekhawatiran akan hari esok, fokus dengan apa yang kita kerjakan sekarang.
Nah, kita boleh punya visi, kita boleh punya harapan hari depan, tetapi untuk mengerjakannya itu loh, ya, mulai dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Cuma dikasih Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kita melalui doa Bapa kami. Masih ingat ya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kok hari ini? Kenapa enggak bulan ini? Kenapa enggak tahun ini? Ya, Tuhan ingin setiap hari ya kita mengalami prosesnya itu. Dan selama berproses itu juga, Tuhan ingin kita berinteraksi dengan Tuhan. Itulah makanya doanya dalam doa Bapa kami itu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, nggak berdoa untuk besok juga, besoknya juga. Ya kadang-kadang orang agak nakalnya apa? Doanya sekaligus dirope, ya seminggu sekaligus. Tuhan dalam minggu ini semuanya cukupi. Amin. Ya, terus akhirnya nggak doa lagi. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan ingin setiap hari, setiap saat kita berdoa. Karena Tuhan menyukai interaksi kita dengannya. Tuhan menyukai hubungan yang terbina, yang terjalin kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, untuk menolong hidup kita bukanlah perkara yang sulit bagi Tuhan. Untuk membawa kita mengalami terobosan kemenangan bukan perkara yang sukar bagi Tuhan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita mau terus berinteraksi dengan Tuhan? Percayalah bahwa ketika engkau terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, maka ya setiap saat, setiap waktu juga Tuhan yang menyertai kita, pasti menolong kita sehingga kita berkemenangan. Yuk, jangan khawatir akan hari esok, ya. Kerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini, selesaikan hari ini. Esok ada sendiri kesusahannya. Besok ada pergumulan yang lain lagi. Dan percayalah, kalau hari ini kita disertai Tuhan, hari esok pun kita juga disertai Tuhan. Kalau hari ini kita bisa mengalami kemenangan, percayalah hari esok kita juga akan mengalami kemenangan. Kuncinya gandul Gusti, ya. Kuncinya tetap kita mengandalkan Tuhan. Kuncinya tetap kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya tidak akan menegakkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Yuk, berjuang terus ya. Alami kemenangan hari ini. Dan esok ada sendiri pergumulan yang lain. Sekali lagi, pergumulan atau kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Biarlah kami fokus hari ini dengan segala perkara yang harus kami kerjakan. Kami percaya kami bisa melewati hari ini dalam tuntunan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tolong kami hari ini, sehingga kami bisa berkemenangan. Kami percaya esok dengan segala pergumulan yang ada, kami pun pasti juga ditolong Tuhan dan berkemenangan. Kami percayakan seluruh hidup kami senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang mengucap syukur dan menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon penyertaan, berkat dan pertolongan Tuhan. Jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.